Nih teman-teman bisa lihat di depan gua ini ada tembok atau benteng ini namanya ya. Benteng yang sangat megah dan besar ya. Ini namanya Benteng Babul Futuh ya. Berada di kota Kairo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back with me Lukman Hakim di vlog Mesir ya. Jadi guys, sore hari ini gue mau ajak teman-teman semua jalan-jalan dan berkeliling di sebuah kawasan ya, atau lebih tepatnya jalan sih ya, jalan yang tertua yang ada di kota Kairo ya. Gue nggak asal ngomong ini jalan tertua karena memang selain dia emang tua beneran ya, umurnya udah lebih 1000 tahunan lah ya, dia juga di atasnya terdapat bangunan-bangunan bersejarah ikonik dan juga masih berdiri sampai saat ini ya. Nih teman-teman bisa lihat di depan gue ini ya, langsung aja kita lihat ya. Tuh ada tembok atau benteng ini namanya ya. Benteng, bukan benteng kaki sih guys ya. Benteng yang sangat megah dan besar ya. Ini namanya Benteng Babul Futuh ya. Berada di kota Kairo atau di kawasan Gamaliah ya. Tuh. Bab itu artinya benteng atau pintu ya. Futuh itu artinya kemenangan ya. Jadi sejarahnya ya, kota Kairo itu dulu dikelilingi oleh benteng yang mana di sebelah utara itu bernama Babul Futuh nih, yang ini, dan sebelah selatan itu bernama Babul Wazir. Ini kita berada di tengah-tengah ya. Jadi gue mau ajak teman-teman semua berkeliling ke sebuah jalan yang bernama Syari Muqais Sayyidina Al-Fatimi. Ini sore hari sangat ramai ya, baik kendaraan ataupun orang-orang lalu lalang. Tapi gue sangat suka dengan keramaian ini. Di sini ya ada rumah-rumah makan banyak sekali guys ya, teman-teman bisa lihat sendiri tuh. Nih ya, ini menara Masjid Hakim di Amrillah dari Masjid Fatimiyah. Nanti kita bakal melihat Masjid Hakim di Amrillah di dalam ya. Nih transportasi yang ada di Mesir seperti ini guys ya. Tuh ini namanya tramcon yang ini nih ya, yang ini namanya utubis atau mikrobus warna biru, atau bisa dibilang mini bis gitu ya. Nanti ada bis gedenya lagi gitu ya. Nah di sebelah sana itu ada Baba Abdu tuh. Baba Abdu salah satu tempat makan ayam chicken yang rekomendasi di kota Kairo ya. Di sini emang ada KFC Mesir, tapi menurut gua rasa Baba Abdu tuh lebih enak ya. Kalau di Saudi kayak Al Baik lah, mendekati seperti itu. Nah ini Baba Abdu tuh, lihat gua tunjuk ya. Nah ini dia Bab Al Futuh ya, dan yang di sini adalah menara Masjid Hakim Amrillah berasal dari dinasti Fatimiyah ya. Mari kita masuk ke dalam kawasan Babul Futuh ya. Wow, megah sekali ini ya. I like that ya. Ini benar-benar menara yang sangat apik ya. Sampai sekarang masih berdiri nih, udah ribuan tahun umurnya ya. Teman-teman bisa saksikan sendiri. Nah, ya, kita sekarang berada di dalam kawasan Babul Futuh nih. Tuh, teman-teman bisa lihat ini namanya Masjid Hakim bi Amrillah nih yang ada di sini ya. Kayaknya masjid ini sering sekali tutup ya, jadi ya susah lah untuk masuk ke dalamnya gitu. Tapi di sini sangat ramai orang ya, dikunjungi orang-orang yang menunaikan hobinya atau sekedar jalan-jalan sore. Buka deh masjidnya tuh ya. Ini dia nama masjidnya, Hakim bi Amrillah. Kita lihat sih Masjid Hakim bi Amrillah dari dekat. Anak-anak kecil, bocil-bocil pada bermain bola di depan masjid ini ya. Masjid ini dibangun oleh Amir atau penguasa yang bernama Hakim bi Amrillah, bukan Lukman Hakim ya guys, bukan Hakim itu gua. Ya ini dia penampakan masjidnya yang sangat bersejarah ya. Tuh menaranya yang tadi kita lihat dari luar ya. Jadi kalau uniknya di Mesir itu setiap dinasti itu memiliki corak menaranya sendiri. Nanti gue bakal jelasin sepanjang perjalanan, kita bakal menemui berbagai macam menara ya yang berbeda-beda ya. Ini dia penampakan Masjid Hakim bi Amrillah. Kita masuk ke dalam ya. Alhamdulillah sekarang sudah buka. Ya ini dia di dalam Masjid Hakim bi Amrillah. Masya Allah, ini sekarang sudah bersih banget ya. Dulu itu sekitar tahun 2016 kalau nggak salah gue terakhir kesini ya, sebelum renovasi. Itu masjidnya masih ya belum terawat seperti inilah ya. Jadi emang masjid ini tuh umurnya udah tua banget ya. Dibangun tahun 898 Masehi di era dinasti Fatimiyah
khususnya di pemerintahan Al-Hakim bi Amrillah ya. Jadi Hakim bi Amrillah itu merupakan pemimpin yang bisa dibilang sangat bisa dibilang diktator ya, tapi dia yang pertama kali merumuskan wakaf di Mesir, perwakafan ya. Sampai sekarang wakaf itu pun digunakan di Al-Azhar sistemnya, dan juga ini masjid yang pertama kali dibangun untuk kegiatan sholat Jumat, mempersatukan sholat Jumat gitu ya. Jadi dulu ketika sholat Jumat tuh orang-orang di beda-beda masjid, tapi ketika masjid ini dibangun ya orang-orang tuh semua sholatnya di masjid ini ya. Itu keputusan dari Hakim bi Amrillah ya. Tuh ini bisa lihat di situ ya, itu adalah sohan yang di tengah-tengah sini ya, ciri khas masjid-masjid Islam yang ada di Mesir. Di tengahnya ada sohan itu artinya piring, tapi ya bisa dibilang kayak piring lah tengah gitu masjid. Di tengahnya itu ada nafuroh atau tempat wudhu di situ ya, tempat minum, tempat wudhu dan lain sebagainya. Oke, kita lanjut perjalanan kita ke tempat-tempat yang lainnya. Oke guys, kita lanjutkan perjalanan kita ya, menuju ke Syari Mu'iz ya. Ini sedang renovasi menara sepertinya ini. Nanti kita bakal melihat menara-menara ikonik yang ada di sepanjang jalan Syari Mu'iz ini. Sangat-sangat ikonik karena berbeda dari setiap zamannya. Tuh, teman-teman bisa lihat orang-orang berlalu lalang. Ya, ini kita dalam beberapa ratus meter lagi kita bakal mendapati Syari Mu'iz yang kita maksud ya. Oh ya, Syari itu artinya jalan ya, dan Mu'iz Lidinillah itu adalah merupakan sebuah tokoh atau nama penguasa yang berasal dari dinasti Fatimiyah. Itu dinasti Fatimiyah memimpin Mesir itu di abad ke-10 Masehi ya, abad 10 Masehi sampai 12-an lah. Dan Syari Mu'iz Lidinillah itu ya penguasa dari dinasti Fatimiyah yang membangun Al-Azhar. Oke. Ramai banget ya, orang-orang pada berjualan, orang-orang pada jalan walking ya. Asik sih sebetulnya jalan-jalan sini pagi ya. Kalau pagi itu sepi banget ya, buat lari pagi oke, buat foto-foto juga estetik ya. Tapi sore hari ya ramai kayak gini, kita bisa beli apa aja ya di sini dijual, pernak-pernik, makanan, souvenir ya. Ini shisha, tukang shisha. Ini bangun-bangunan tua guys ya, yang mungkin umurnya sudah ribuan tahun dan masih berdiri cantik di atas ini. Yang di samping kanan kita ini ya, tuh ada menara dari dinasti Ottoman atau Ottoman Empire yang bentuknya runcing seperti pena ya. Tadi udah gue bilangin kan, setiap dinasti itu memiliki corak menaranya tersendiri tuh. Ya, jadi rame banget di sini guys ya. Di sini tempat foto-foto bagus di sini nih. Ini namanya Sabil Kutab yang di sini. Tempat minum biasanya. Para pemimpin dulu biasa menyediakan tempat minum untuk umum, dan yang di sini adalah Madrasah Sultan Sulaiman Aga Asal Hadar ya, dari dinasti Ottoman tuh. Corak menaranya seperti ini, seperti pensil ya, runcing. Kalau kalian ke Turki pasti kalian mendapatkan corak menara seperti ini guys ya, yang runcing seperti ini. Ini adalah mobil patroli nih. Enggak deh, sekarang bukan mobil patroli ini mobil buat ngangkut orang-orang berkeliling-keliling, bayar biasanya. Ya itu. Syari Mu'iz Lidinillah. Ya, ini tempat kafe-kafe yang bagus nih ya. Hotel, kafe di sini pun ada ya. Ramai banget serius. Ini jalan harus hati-hati guys ya, kalau nggak bisa-bisa nabrak loh. Ada tukang gulali. Ini kafe-kafe di Mesir tuh yang pernah gue bahas ya, ramai di sini tuh banyak. Karena orang Mesir tuh sangat suka ngafe ya, dalam artian ngafe itu nge-shay ya tuh. Nah ini dia masjid satu lagi dari dinasti Fatimiyah yang bernama Masjid Al-Aqmar ya. Ini gue suka banget sama masjid ini, kenapa? Karena ini unik ya, lihat nih teman-teman di masjid ini. Teman-teman bisa lihat di situ ada tulisan Muhammad wa Ali. Ya, ini masjid yang dibangun oleh penguasa Syiah dinasti Fatimiyah ya. Tujuan dibangun masjid ini memang untuk apa ya? Simbol Syiah ya. Karena di situ ada tulisan Muhammad wa Ali tadi. Oke. Masjid ini dibangun oleh seorang pangeran yang bernama
Al-Amir bi Ahkamillah, yang kedua itu Hakim yang Amrillah ya. Di awal memang masjid di sini, bangunan-bangunan ikonik sini itu sangat dirawat oleh pemerintah Mesir ya, karena ini merupakan bentuk apa ya, peradaban yang harus dijaga. Dan di jalan inilah ya para dinasti-dinasti tersebut itu berdiri megah ya. Tuh, ini namanya Sabil Kutab Kathuda ya, dari dinasti Ottoman ya. Ramai banget, gua hampir susah banget jalan ya. Ini dia Sabil Kutab Kathuda ya. Di dalamnya ini dulu untuk tempat minum orang-orang lalu lalang gitu kan. Ini juga tempat apa ya, para anak-anak untuk belajar di dalamnya, kutab ya. Nih modelnya. Ini biasa buat foto-foto bagus sih kalau pagi-pagi. Oke, biasa orang-orang foto wisuda di sini loh. Oke. Ini rame banget. Tuh jual tas ya. Ini belum masuk ke pasar Khan Khalili guys ya. Nanti kalau kita jalan terus itu kita bakal nemuin pasar Khan Khalili, pasar tertua juga yang ada di kota Kairo, yang menjual apa aja di sana ada. Kalau kata orang Mesir sih, kulu haga mabudah enak. Semuanya ada di sana. Kalau nggak ada ya dimabut-mabutin ya, ada-adain gitu. Ya, ini dia. Kita masuki kawasan Majmu'ah Sultan Nasir Al-Qalawun dari dinasti Mamluk sekitar abad ke-14-an ya. Di sini. Ya. Tadi kita dari abad ke-10 masuk ke abad 14-nya di sini nih. Ya. Ramai banget. Ini kawasan yang bisa dibilang sangat ikonik ya. Di sini dipamerkan berbagai apa ya? Alat-alat di zaman dulu nih. Mesin cetak, mesin ketik, teleskop ya, mikroskop, telepon. Oke. Wow. Telepon siapa zaman dulu ya. Siapa penemu telepon? Terus jawabannya di bawah. Ya, di sini juga orang-orang banyak yang berbisnis fotografi, orang Mesir ya. Itu bisa di sini fotonya guys ya, sama orang-orang Mesir asli. Ini dia Majmu'ah Sultan Nasir bin Qalawun. Wow. Ya, ini dia menara dari dinasti Mamluk seperti ini guys ya. Dia tuh biasanya ada 2 tingkat di situ ya menaranya, dan ada mibkhoro di atas itu. Kayak apa sih mibkhoro itu? Buat tempat naruh dupa ya. Karena zaman dulu itu menara difungsikan bukan cuma untuk simbol aja, simbol masjid, tapi juga untuk azan dan juga untuk apa? Untuk penerangan jalan gitu kan. Bahkan untuk tempat mengintai musuh ya. Jadi ini salah satu termasuk tempat wisata yang harus dikunjungi ketika kalian berada di kota Kairo khususnya. Sudah semakin gelap ya guys ya. Kita sepertinya bakal sholat di Masjid Sayyidina Husain atau Masjid Al-Azhar nanti. So jadi mungkin kita cukupkan perjalanan kita hari ini di GS sore hari ini ya. Semoga teman-teman terhibur dan mendapatkan manfaat dari vlog ini, dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya. See you next time.